Sadarkah kalian bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki pola yang lengkap, mulai dari bumi yang berputar mengelilingi matahari, hingga rantai makanan makhluk hidup yang ada di bumi. Semuanya lengkap. Semua siklus ini terjadi secara alam. Tetapi, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika benda-benda yang kita gunakan sehari-hari memiliki siklus yang sama? Misalnya botol plastik dan sampah yang berada di lingkungan kita bisa diolah kembali menjadi barang yang bernilai. Siklus ini menciptakan nilai ekonomi yang disebut juga sebagai ekonomi sirkular. Namun faktanya, kami melihat bahwa masyarakat di Indonesia masih mengalami ekonomi linear yang menerapkan siklus yaitu ambil, buat, pakai, dan buang. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya orang yang membuang sampah di berbagai tempat seperti di kali, di selokan, di jalanan, di taman, hingga di tempat umum. Tanpa berpikir terlebih dahulu bencana apa yang akan ditimbulkan setelahnya. Berbeda dengan ekonomi linear, ekonomi sirkular lebih berkelanjutan karena menjaga sumber daya untuk tetap berada di dalam siklus dan tidak terbuang percuma. Ekonomi sirkular juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan rendah karbon untuk mencapai emisi nol pada tahun 2060 atau lebih cepat. Tapi, jika kita mengulas kembali tentang kondisi Indonesia dalam penghasil sampah di dunia, Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbesar di dunia, dengan posisi pertama itu Cina, disusul Amerika, India, dan Brasil. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2021 menyebutkan volume sampah di Indonesia mencapai 68,5 juta ton. Angka tersebut naik hingga mencapai 70 juta ton pada tahun 2022. Dari jumlah itu, 24% atau sekitar 16 juta ton pada sampah tidak dikelola dengan baik. Sumber sampah yang paling dominan berasal dari 48% rumah tangga, 24% pasar tradisional, 9% kawasan komersial, dan sisanya berasal dari fasilitas publik, sekolah, jalan, dan sebagainya. Jenis sampah yang paling banyak digunakan atau dihasilkan adalah sampah organik sebesar 60%, kemudian disusul oleh sampah non-organik sebesar 40%. Pemerintah sudah membuat peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2016 tentang pengolahan sampah rumah tangga, tetapi sampah rumah tangga di Indonesia masih tidak dipilah dengan baik secara mandiri maupun di tempat pembuangan akhir atau TPA. Pada akhirnya, seluruh sampah hanya akan dikumpulkan pada satu tempat pembuangan. Kondisi ini terjadi karena sejumlah faktor, seperti kesadaran masyarakat yang kurang atas penilaian sampah, pola pikir masyarakat yang masih menilai bahwa sampah tidaklah berguna dan tidak bernilai, dan yang terakhir, kurangnya edukasi tentang daur ulang sampah. Jika hal itu dibiarkan terus-menerus terjadi, maka dipastikan lingkungan akan rusak dan akan menimbulkan polusi, peningkatan emisi gas rumah kaca, bahkan menimbulkan berbagai penyakit akibat penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kita perlu memperbaiki diri dari sisi pengumpulan sampah dan dari sisi pemilahan sampahnya, yakni dengan melibatkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, perusahaan, maupun ketua daerah. Namun yang menjadi tantangan bagi kami adalah bagaimana caranya agar pihak tersebut dapat terinovasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, dalam menciptakan siklus pengolahan sampah yang berkelanjutan terhadap perubahan transisi ekonomi sirkular serta era perubahan revolusi industri kelima, kami Anzara hadir untuk menciptakan ide perencanaan bisnis berupa ekotabung sebagai resolusi yang tepat dari permasalahan kasus tersebut dengan mengembangkan prinsip 5R yang ada di ekonomi sirkular menjadi 9R. Adapun saya sendiri anggotanya Jawa Muda Putri. Saya Muhammad Rahmat. Saya Andi Muhammad Rufai. Anzara mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi, menjadi penggerak dalam memperbaiki lingkungan hidup melalui inovasi dalam pengolahan sampah dan pendidikan kesadaran lingkungan. Dan kami juga memiliki tiga misi sebagai berikut. Untuk profil pelanggan, kita bisa lihat dari Value Proposition Canvas dan Business Model Canvas. Jadi dari kedua gambar tersebut, kita bisa memiliki gains. Yang pertama, kita mendapatkan bonus dari pelanggan dari hasil pengumpulan sampah. Yang kedua, kita memberikan peluang kepada pelanggan untuk berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi sirkular. Yang ketiga, mendapatkan edukasi tentang pentingnya pengolahan sampah. Yang kedua adalah PENS. PENS ini yang pertama, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang kedua, kurangnya biaya dan infrastruktur. Yang ketiga, adanya perbedaan regulasi antar wilayah. Step menuju yang didapat adalah yang pertama, mengolah sampah dengan efisien. Yang kedua, berkontribusi pada lingkungan yang bersih. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan. Konsep dari ekotabung ini adalah setiap sampah yang dibuang oleh masyarakat akan diubah menjadi poin yang jika dikumpulkan poinnya akan dapat diubah menjadi uang atau barang hasil olahan sampah melalui aplikasi digital ekotabung. Adapun cara pengumpulan sampah, kami bedakan sesuai dengan dua pendekatan, yaitu Satu, melalui aplikasi Ekotabung, nantinya kita bekerja sama dengan programmer untuk membuat aplikasi dan mengembangkan fitur di aplikasi Ekotabung. Fitur tersebut berupa fitur akan pengguna aplikasi berupa data pengguna, fitur tutorial cara menabung sampah di Ekotabung, fitur kamera untuk mengetahui kategori sampah, fitur pengambilan sampah,
yang mengetahui jumlah poin yang akan dikumpulkan, fitur pengumpulan poin, fitur penukaran poin seperti GoPay, BCA, Shopee Pay, dan Dana, fitur pembelian hasil dan olahan sampah, fitur konseling untuk menyampaikan keluhan, serta fitur mitra yang akan bekerja sama di dalam aplikasi kami. Kedua, untuk masyarakat yang tidak mengerti cara memakai aplikasi, kami bekerja sama dengan ketua RT atau kepala desa, pihak kampus, tempat objek wisata, serta pihak restoran untuk mendukung ekonomi sirkular, yakni dengan menyediakan sampah sesuai dengan kategori yang kami sediakan. Agar mempermudah kami untuk memulai sampah, kemudian akan kami data jumlah pihak yang terlibat setiap harinya, sehingga pihak yang terlibat akan mendapatkan poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang atau barang yang sesuai dengan hasil olahan sampah, tergantung banyaknya sampah yang mereka tabung. Yang berhasil masyarakat kumpulkan, kami akan mengirimkan jasa kebersihan untuk mengambil sampah tersebut. Kemudian kami proses dengan pembolongan sebagai berikut. 1. Sampah yang masih layak pakai akan kami bersihkan dan kami modifikasi menjadi produk terbaru, seperti busa kasur yang masih bagus dapat dipotong dan dijadikan bantal atau dudukan tambahan untuk kursi, serta botol kaca bekas dan kaleng bekas yang masih bagus dapat diolah dan modifikasi menjadi berbagai produk kerajinan tangan, seperti tempat pensil, pot tanaman, atau lampu hias yang nantinya kami akan bekerjasama dengan masyarakat dalam hal ini. Yang kedua, sampah yang tidak layak pakai akan kami pisahkan menjadi sampah organik dan non-organik. Untuk sampah organik seperti pelet kayu, sekam padi, daun kering, sampah perkebunan, sampah pertanian, hingga ranting akan kami proses dan nantinya kami akan kerjasama dengan perusahaan Ajinomoto karena mempunyai inisiatif berkelanjutan yang terintegrasi yang ramah lingkungan untuk diolah menjadi pupuk kompos, biogas, dan yang paling canggih adalah energi biomasa yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik, energi panas, biofuel, atau bahan bakar transportasi yang ramah lingkungan. Untuk sampah non-organik akan kami bersihkan dan kami pilih lagi sesuai bahan secara yang berbeda untuk digunakan dalam pembuatan produk baru atau sampah bahan baku industri lainnya melalui mesin dari teknologi. Misalnya untuk sampah plastik dan kaleng dapat diolah menjadi bahan baku plastik dan kaleng lain. Sampah botol bisa diolah menjadi serat dan pembuatan sepatu, tas, dan baju. Hingga sampah aluminium dan tembaga bisa diolah menjadi meja dan kursi. Setelah sampah diolah menjadi produk baru, nantinya kami akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan, khususnya di 5 sektor prioritas, yaitu di sektor makanan dan minuman, sektor tekstil, sektor brosu dan eceran, sektor konstruksi, dan sektor peralatan listrik dan elektronik, seperti berikut. Alasan kami memilih perusahaan tersebut adalah untuk mendukung proses daur ulang sampah, untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung energi terbarukan. Sehingga sampah yang sudah dikelola dengan baik akan menjadi sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan, serta proses hasil olahan sampah yang kami jual untuk konsumen dan diekspor ke luar negeri, seperti Cina dan Belanda melalui aplikasi Ekotabung. Strategi dalam bisnis ekotabung dalam jangka panjang yaitu 1. Mengadakan giveaway bagi masyarakat yang rajin menabung karena ikut serta menjaga lingkungan yang tujuannya untuk memotivasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. 2. Nantinya kami akan membuat fitur tentang video kerajinan tangan yang dimana untuk menambah pengetahuan masyarakat, yang dimana setiap satu kali video yang ditonton akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan duit. 3. Kami mengadakan pameran hasil pengolahan sampah dengan mengganti para menteri, artis, tokoh publik, perusahaan, serta masyarakat untuk melihat hasil pengolahan seperti tas, sepatu, baju, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat dalam bergabung di Ekotabung. Untuk analisis keuangan PT Antara didapat dari laporan laba rugi yang dimana kita memiliki pendapatan sebesar 1,4 miliar dengan laba surat pajak sebesar Rp148.500.000. Serta neraca keuangan didapat dari sama dengan pasifak yang dimiliki sebesar Rp2.828.500.000. Jika PT Anjara merencanakan pembelian mesin baru untuk pemilihan sampah seharga 200 juta dengan umur ekonomis 4 tahun dengan nilai sisa 15 juta dan biaya bunga sebesar 10% maka didapat. Dan untuk menghitung net cash inflow kita bisa lihat dari gambar berikut dan selanjutnya menghitung NPV-nya. Sehingga didapat nilai hasil positif, sehingga investasi ini menguntungkan. Yang keempat ada menghitung PI, yang dimana kita mendapatkan sebesar 2,481, yang dimana lebih besar dari 1, sehingga investasi ini layak untuk diterima. Kemudian ada IRR-nya, kami mendapatkan 74,2%, yang artinya lebih besar dari bunga modal yang 10%, artinya investasi layak diterima. Adapun payback periodenya, kita pada tahun pertama dan kedua memang mengalami penurunan, namun pada tahun ketiga dan keempat kita mengalami kenaikan, sehingga payback periodenya kita membutuhkan 3 tahun untuk memberikan modal. Dan selanjutnya kita menghitung BEP. BEP per unit kita bisa menghasilkan 0,34 unit. Dan untuk BEP rupiah kita bisa menghasilkan 176.470 per orangnya dalam 2 bulan. Kami yakin dengan kehadiran aplikasi Ekotabung dan upaya mendukung ekonomi sirkular tersebut bisa memberikan berbagai dampak positif bagi lingkungan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat di Indonesia. Antara lain, mengurangi limbah dan menjaga kelestarian alam, mengurangi emisi gas rumah kaca, memberikan keuntungan secara ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menambah pendapatan masyarakat dan negara.
Dengan demikian, kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung perubahan ini demi terciptanya ekonomi sirkular yang berkelanjutan di Indonesia. Ayo bergerak, kurangi sampah, berdaya dengan ekonomi dengan ego tamu. Kalau bukan kita, siapa lagi?